Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan praktik kerja magang. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SE, MM, CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Maria Luciana Yulianti, SEMM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, CFRM, selaku Kepala Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga selaku dosen pembimbing praktik kerja magang. Saya, Ika Kartika, dengan MPM 4122-423-110151, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil laporan praktik kerja magang di PT Kantor Pos Indonesia, Kantor Cabang Pusat Sindanglaya, dengan kode pos 43253. Selama periode bulan Maret hingga bulan Juni tahun 2025. Sebagai customer service layanan keuangan publik yang terbalut dalam judul Efektivitas Customer Service Layanan Keuangan melalui Pos Remittance dalam mendukung pelayanan publik di Kantor Pos Sindanglaya dengan kode pos 43253. Di sini saya akan membahas ada 6 pembahasan. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua itu ada profil perusahaan, yang ketiga ada aktivitas magang, yang keempat pembahasan dan analisis, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam refleksi diri. Yang pertama di sini saya akan membahas latar belakang, di mana program magang memberikan pengalaman kerja nyata bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi, menerapkan ilmu, serta meningkatkan soft skill dan hard skill. Di mana di PT Pos Indonesia, Kantor Cabang Pusat Sindanglaya, dengan kode pos 43253 sebagai instansi layanan publik menyediakan layanan pengiriman logistik dan keuangan. Customer service berperan penting sebagai penghubung antara perusahaan dan pelanggan dalam memberikan informasi, memfasilitasi transaksi, serta menyelesaikan masalah pelanggan. Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan layanan keuangan di kantor pos, yang mengutamakan ketelitian, keamanan, dan kecepatan. Aplikasi Pos Remittance mempermudah masyarakat, terutama yang tidak terjangkau layanan perbankan, dan dalam melakukan transaksi keuangan secara aman dan terpercaya. Hal ini menjadikan kantor pos sebagai penyedia layanan keuangan publik yang strategis. Publik adalah hak warga negara yang harus diberikan secara adil, transparan, cepat, dan profesional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mendorong instansi seperti kantor pos untuk meningkatkan kualitas layanan melalui peran customer service yang kompeten dan responsif agar pelayanan keuangan lebih efektif dan memuaskan. Kantor Pos Sindanglaya dan kode pos 43253 ini telah menerapkan sistem aplikasi dalam layanan keuangan. Oleh karena itu, perlu dikaji efektivitas customer service dalam penggunaan aplikasi tersebut untuk menilai apakah layanan yang diberikan sudah responsif, apakah sudah efisien, dan sesuai amanat konstitusi. Dengan ini, membahas efektivitas customer service dalam layanan keuangan berbasis aplikasi Pos Remittance di kantor pos Sindanglaya dengan kode pos 43253 ini. Tujuannya adalah untuk menilai kualitas layanan, mengidentifikasi permasalahan, dan memberikan rekomendasi guna meningkatkan pelayanan. Selanjutnya, di sini akan membahas profil perusahaan. Pos Indonesia memiliki sejarah panjang sejak didirikannya kantor pos pertama di Batavia atau sekarang yang disebut dengan Jakarta pada tanggal 26 Agustus 1746 oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Inhofe. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan pengiriman surat,
khususnya bagi para pedagang dari dalam dan luar negeri seperti dari negara Belanda. 4 tahun kemudian, kantor pos yang berada di Semarang dibuka untuk mendukung jalur pos yang lebih teratur dan cepat antar Batavia dan Semarang, melalui Karawang, Cirebon, dan Pekalongan. Pos Indonesia telah mengalami berbagai perubahan kelembagaan sejak era jawatan PTT hingga menjadi PT Pos Indonesia Persero pada tahun 1995. Kantor pos ini terus berinovasi dalam layanan pos nasional dengan jaringan sekitar 24.000 titik layanan yang menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Dukungan teknologi dan layanan mobile pos semakin memperkuat sistemnya, termasuk pengembangan kode pos untuk efisiensi pengiriman. PT Pos Indonesia memiliki visi yaitu menjadi postal operator, penyedia jasa kurir, logistik, dan keuangan yang kompetitif, dan juga memiliki misi yaitu bertindak efektif untuk mencapai performance terbaik. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, kantor pos diberlakukannya satu, memberikan produk yang relevan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, memberikan jasa layanan yang prima. Yang ketiga, menjalankan proses bisnis secara efisien. Yang keempat, membangun solusi teknologi informasi yang prima dan human capital yang andal. Dan yang terakhir, yang kelima, memperkuat sistem pengendalian internal, governance, dan manajemen risiko untuk mencapai tingkat kematangan yang memadai untuk mengamankan pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya, ada aktivitas magang di kantor pos Sindang Laya ini. Tepatnya saya pada bidang customer service layanan keuangan. Divisi ini memiliki tanggung jawab dalam mendukung pelayanan keuangan kepada nasabah langsung, yang bertujuan memfasilitasi pelanggan dalam melakukan transaksi keuangan. Tugas utama divisi ini melayani transaksi keuangan, melakukan proses pembayaran, yang dimana tugas-tugas tersebut yaitu yang pertama, layanan keuangan mencakup proses pencairan dana penerima atau pengirim dari luar negeri sebagai bagian dari transaksi internasional maupun di dalam negeri yang didukung oleh kantor pos penggunaan aplikasi pos remittance. Yang kedua, melaksanakan penginputan laporan harian maupun bulanan yang berkaitan dengan program pelayanan keuangan sebagai bentuk dokumentasi dan evaluasi kinerja layanan. Yang selanjutnya ada waktu pelaksanaan magang, di mana masa magang berlangsung dari tanggal 3 Maret hingga 3 Juni tahun 2025, dengan jadwal kerja hari Senin sampai Sabtu, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore, dengan sistem kerja yang diterapkan di kantor atau WFO. Yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai pembahasan dari aplikasi pos remittance, yang dimana remitansi atau remittance atau yang dikenal dengan Wesel Pos adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang milik Pos Indonesia yang memberikan solusi terhadap kecepatan, ketepatan, dan keamanan kiriman uang baik domestik dari nasional maupun luar negeri internasional. Di kantor pos, proses remittance ini sudah didukung oleh aplikasi pos remittance yang mempermudah petugas dalam melakukan input data, verifikasi, dan pencairan dana secara digital dan real-time. Layanan ini sangat membantu masyarakat terutama yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan karena tidak membutuhkan rekening dan dapat dilakukan hanya dengan membawa identitas diri dan informasi pengiriman seperti nomor MTCN. Melalui perusahaan atau layanan apapun, uang dikirim dari negara tujuan, semua dapat diterima dan dicairkan di kantor pos. Saat ini, layanan remitensi internasional dan nasional bekerjasama dengan PT Pos Indonesia adalah untuk yang pertama ada layanan pos remittance internasional, yang dimana terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada Western Union, yang kedua ada MoneyGram, yang ketiga ada Transfast, dan yang keempat ada Ria Money Transfer, yang dimana dari keempat itu merupakan perusahaan penyedia layanan pengiriman uang internasional yang memungkinkan individu untuk mengirim dan menerima dana antar negara dengan cepat dan aman, yang dimana Western Union adalah salah satu penyedia jasa transfer uang terbesar dan tertua di dunia dengan jaringan luas di lebih 200 negara. Selanjutnya ada MoneyGram, yang dimana MoneyGram juga menawarkan layanan serupa,
dan dikenal karena jangkauannya yang luas serta kemudahan dalam pengambilan dana di lokasi mitra. Sementara itu, untuk Transfast menyediakan layanan pengiriman uang dengan biaya yang lebih relatif rendah dan memiliki fokus pada pengiriman ke negara-negara berkembang, termasuk Asia dan Afrika. Dan selanjutnya ada Ria Money Transfer, juga menjadi pilihan populer karena menawarkan kecepatan pengiriman yang kompetitif serta biaya yang terjangkau dengan cakupan global yang terus berkembang. Keempat layanan ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan remitansi internasional, baik untuk keperluan pribadi, keluarga, maupun bisnis. Selanjutnya ada layanan pos remittance di nasional, di mana yang disebut dengan Wesel Pos Instan. Layanan Wesel Pos dengan waktu tempuh real-time, pembayaran penggunaan PIN dan NTP yang dikirimkan langsung oleh pengirim kepada penerima. Pengirim bisa mengirimkannya via aplikasi PosPay atau dapat datang ke kantor pos. Wesel Pos ini dapat dicairkan di semua kantor pos. Layanan keuangan memungkinkan masyarakat mengirim dan menerima uang dari berbagai wilayah dengan mudah dan cepat, dengan jaringan yang luas dan dukungan sistem digital. Proses pengiriman ini menjadi praktis. Layanan ini sangat membantu terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman langsung selama menjalani masa magang di kantor pos kantor cabang pusat Sindang Laya dengan kode pos 43253 ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelayanan customer service dalam mendukung layanan keuangan melalui aplikasi pos remittance berjalan cukup baik dan terstruktur. Petugas customer service telah melaksanakan tugasnya dengan profesional, mulai dari proses verifikasi data, penginputan transaksi, hingga pelayanan kepada nasabah yang membutuhkan bantuan pencairan dan pengiriman dana dari luar negeri, khususnya melalui Western Union. Namun demikian, ditemukan beberapa hambatan teknis dan non-teknis yang mempengaruhi kelancaran proses transaksi. Dua hambatan utama cukup sering terjadi adalah pencairan dana remitensi oleh pihak ketiga yang bukan penerima sah, serta keterlambatan data transaksi masuk ke dalam sistem pos remittance. Dua hambatan utama dalam layanan pos remittance dalam pencairan dana oleh pihak selain penerima karena kurangnya edukasi dan keterlambatan data transaksi akibat gangguan sistem atau jaringan. Kedua masalah ini dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan dana dan komplain. Untuk mengatasinya, diperlukan peningkatan edukasi kepada nasabah secara menyeluruh. Untuk meningkatkan efektivitas layanan pos remittance, perlu dilakukan edukasi nasabah melalui media informasi, penegakan SOP, pencairan dana yang ketat, serta peningkatan sistem koordinasi antar pihak yang terkait. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung pelayanan yang aman, cepat, dan terpercaya. Yang selanjutnya ada refleksi diri. Selama magang di kantor pos Indonesia, kantor cabang pusat Sindang Laya dengan kode pos 43253 ini, saya mendapatkan pengalaman sebagai customer service layanan keuangan, khususnya dalam penggunaan aplikasi pos remittance. Saya juga mempelajari penggunaan berbagai software pendukung pelayanan dan bertugas menginput laporan keuangan bulanan ke kantor pusat. Melalui program magang, saya semakin memahami peran customer service dalam layanan keuangan publik. Meskipun awalnya menghadapi tantangan, saya mampu beradaptasi berkat bimbingan dari supervisor. Pengalaman ini menekankan pentingnya komunikasi, ketelitian, dan kerjasama tim, serta menjadi bekal untuk dunia kerja profesional. Sebelum saya mengakhiri laporan presentasi praktik kerja magang ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada branch manager dan staf karyawan kantor pos Sindang Laya dengan kode pos 43253 yang telah membimbing saya selama melakukan program praktik kerja magang. Sekian yang saya sampaikan, mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.